Saudara-saudara sekalian, memahami al-hikmah. Buah ilmu adalah amal dan puncak amal adalah hikmah. Seseorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya serta mengembangkannya itu berarti dia telah mendapat hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu kebijaksanaan yang membawa banyak kebaikan. Sebagaimana termaktub di dalam suratul Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah mengurniakan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan sesiapa yang dikurniakan hikmah dia benar-benar telah dikurniakan kebaikan yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Saudara-saudara sekalian, maka kita perlu belajar tentang tarbiyah dalam perspektif tasawuf. Ilmu tasawuf merupakan didikan diri dan jiwa, mengobati penyakit hati dan menanamkan sifat-sifat terpuji. Ini gabungan dari ilmu tauhid dan ilmu adab, ilmu akhlak. Dalam ajaran tasawuf, orang yang masih dalam tingkatan ibtidah, yakni permulaan, harus mengetahui asas-asas ilmu tasawuf dengan menjauhi maksiat zahir dan batin. Jika tidak bertaubat dan lalai dari beristighfar, kemudian berbuat dosa lagi, maka kian bertambah bintik-bintik hitamnya sehingga menutupi hatinya. Itulah yang disebut ron dalam ayat 14 dari surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setelah bal itu kan ada sinnya, kecil sekali, itu saktah, berhenti tanpa napas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan telah berkarat hati mereka karena dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, maka kita perlu mencuci hati dengan zikrullah, mencuci dosa dengan istighfar. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mencuci kain, apa pencucinya? Kalau membasuh kain, apa pencucinya? Mencuci pakaian, apa pencucinya? Apa? Sabun, pandai. Pencuci pakaian itu sabun. Sekarang banyak alat-alat untuk mencuci, ada ditaruh wangi-wangi sebagainya. Pencuci harta itu adalah apa? Zakat.
Kalau harta kita tak dikeluarkan zakatnya, maka tidak bersih. Dan pencuci dosa itu adalah istighfar. Orang bertaubat mesti ada beristighfar. Itu pencucinya. Dan pencuci hati adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Hud ayat ketiga, Allah Ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhanmu, kemudian kamu bertaubatlah kepadanya. Itu dia. Maka ini pencuci dosa, yaitu istighfar. Istighfar itu, saudara-saudara kalian, setiap hari kita perlu baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar setiap hari, walaupun Rasulullah itu maksum, tidak berdosa. Tetapi baginda Nabi setiap hari beristighfar tidak kurang daripada 70 kali, wa fi riwayatin 100 kali. Riwayat dalam Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih daripada 70 kali setiap hari. Allah itu maksum. Tapi untuk apa baginda Nabi? Kenapa kalau sudah orang itu bersih dari perasa dosanya dan dia itu maksum, selamat daripada melakukan dosa dan dia menjadi ahli surga? Kenapa Nabi membaca istighfar? Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu la yuwanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ada kalanya timbul perasaan risau dalam hatiku, maka aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man lazimal istighfarah ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin farha wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan beristighfar, maka Allah menjadikan baginya pada setiap kesusahan itu ada jalan keluar. Jika ada kesempitan, ada jalan keluar. Dan pada dalam keadaan kesusahan, ada cara untuk mengatasinya. Serta Allah akan memberikan rezeki baginya tanpa disangka-sangka. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka. Hendaklah kita baca istighfar. Istighfar dalam kitab amalan rutin halaman 2. Zikir dan wirid Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala agar senantiasa orang mukmin itu tenang dan bahagia. Pada hari Jumat kita baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa kali? 1000 kali. Hari Sabtu baca la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Hari Ahad pula membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Hari Senin baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu tanaman sorga. Kalau kita mau menanam di surga, baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini dibaca berapa kali? 1000 kali. Pada hari Selasa membaca sholawat ummi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini sholawat ummi yang panjang. Ada sholawat ummi yang pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi abdika wa rasulika tahu sebaca, Muhammadin tanwinnya dibuang, kita non di bawahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pada hari Rabu membaca istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bukan 100, ini 1000. Imam Ghazali itu luar biasa. Oke. Dan hari Kamis membaca subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Allahu akbar. Amalkan Bapak, kalau tak bisa 1000 kita angsurlah, mungkin pagi baca 200 ke, tengah hari 200, petang 200, malam pun total kesemuanya bisa cukup sampai 1000 kali.